Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Ibnu. Pada kesempatan kali ini kuliah online mata kuliah UMKM ataupun KKL ya. Di sini ada pembahasan yang perlu saya sampaikan related to the UMKM, yaitu topik apa perbedaan antara startup dengan UMKM ya. Kita sama-sama tahu dan mungkin kalian tahu bahwa dua hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda antara perusahaan startup dengan UMKM. Karena kita lebih fokus kepada UMKM kali ini, mari kita tilik dulu sejarah dari UMKM ya. Jadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang sama-sama kita tahu menjadi sejarah tersendiri bagi negara Indonesia. Nah, pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan yang menggunakan dana bank sebagai sumber fundingnya mereka itu kolaps ya, dikarenakan pinjaman ke bank itu tidak sesuai tuh antara jumlah mereka yang pinjam, kemudian suku bunga yang naik secara drastis dikarenakan kenaikan dolar ketika itu, sehingga menyebabkan pengembaliannya itu menjadi sangat tinggi gitu, sehingga mengganggu cash flow dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup ketika itu. Nah, di tengah banyaknya perusahaan yang tutup, perusahaan-perusahaan yang relatif lebih kecil itu masih survive. Perusahaan yang pinjaman modalnya tidak terlalu besar itu malah masih survive, dan mereka rata-rata tidak meminjam ke bank tapi menggunakan modal pribadi ya. Nah, sejak saat itu muncullah istilah UKM ya, usaha kecil dan menengah. Kemudian di breakdown lagi tentang perbedaan dari segi modal, SDM, penghasilan dan lain-lain, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah ya. Nah, dewasa ini muncul lagi nih. Jadi bisnis itu kan berkembang ya. Muncul lagi istilah perusahaan startup ya. Ya bisa dibilang perusahaan yang based on application lah, yang bisa dinikmati di smartphone kalian. Kalian sudah sangat sering menggunakan menggunakan jasa perusahaan startup ya, mulai dari Gojek mungkin, Traveloka ya, Bukalapak ataupun perusahaan-perusahaan lainnya, Lazada, Zalora dan lain-lain. Itu termasuk perusahaan startup. Nah, apa sih perbedaan dari kedua hal ini? Di sini saya sudah mengumpulkan berbagai literatur ataupun artikel, dan saya menemukan 5 perbedaan yang cukup mendasar antara UMKM dengan perusahaan startup ya. Yang pertama dari segi produk ya. Perbedaan sangat terlihat jelas antara UMKM dengan perusahaan startup ya. Kalau UMKM itu produknya relatif bisa langsung dinikmati oleh konsumen ya, atau dengan kata lain produknya tangible ya kalau dalam bahasa istilah ekonomi, seperti makanan, perhiasan ataupun produk fashion ya, sepatu, tas. Jadi ketika kalian pergi ke pasar gitu ya, mungkin ada toko di pinggir jalan, itu mereka langsung tuh menjual produknya kepada konsumen ya. Kemudian kalau kalau startup itu sifatnya berkutat di bidang informasi teknologi ya. Ini biasanya mereka memberikan services ataupun jasa seperti perangkat lunak aplikasi, cloud based service dan digital marketing. Sebagai contoh misalnya kalian Gojek ya. Emang kalau kalian menggunakan layanan GoFood itu produknya datang berupa makanan, tapi kan yang menjual makanan adalah perusahaan lain ya, ataupun UMKM lain. Nah, yang kalian nikmatin dari aplikasi Gojek dengan layanan GoFood-nya adalah kemudahan jasa bahwa makanan itu bisa sampai di kalian. Nah, itu perusahaan startup ya. Jadi tahu perbedaannya dari segi produk. Yang kemudian adalah akselerasi usaha. UKM dan startup pasti punya target yang ingin dicapai dari setiap usaha mereka, seperti membuka ratusan cabang seperti yang dilakukan oleh UMKM. Nah, tapi untuk hal ini bisa dibilang UMKM masih kalah dibandingkan dengan startup. Karena sejak awal berdiri, startup memang sudah didesain untuk melakukan pengembangan usaha dengan cepat ya. Logikanya seperti ini. Kalau perusahaan UMKM itu membutuhkan waktu setidaknya menurut data itu 5 tahun untuk bisa sustainable ya, ataupun survive.
Nah, sementara itu bagi startup, masa 5 tahun sudah ditargetkan untuk bisa menguasai pasar ya. Jadi bisa dilihat contohnya Traveloka yang saat ini nyaris menguasai sebagian besar pasar travel di Indonesia dalam waktu tak lebih dari 5 tahun ya, dengan nilai valuasi perusahaan tersebut yang sangat tinggi gitu. Jadi untuk akselerasi usaha memang karena beda desain antara UMKM dengan perusahaan startup ya. Nah, jadi kalian tahu perbedaannya dari segi akselerasi usaha. Kemudian yang ketiga adalah permodalan ya. Bagi UMKM dan startup pada awalnya bisa sama-sama menggunakan dana pribadi untuk memulai usaha. Namun, dalam perkembangannya akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok dari UMKM dan startup ya. Dalam pengembangannya, usahanya, UKM lebih banyak memutarkan modal yang dimiliki. Kalaupun butuh dana yang lebih besar, mereka biasanya akan menggandeng bank untuk mendapatkan dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini banyak sekali perusahaan UMKM ya, itu pertama menggunakan pribadi, kemudian seiring dengan kenaikan produksi dan juga buka cabang dan lain sebagainya, mereka butuh modal lebih. Biasanya mereka langsung minjem ke bank karena bank sendiri dari pemerintah juga sangat mendukung dalam kredit usaha rakyat ya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini. Nah, perbedaannya di startup itu lebih menggandeng investor ya dalam mengembangkan usaha mereka. Nah, jadi jangan heran ketika banyak sekali aplikasi itu kan ada developernya ya, ada pengembangnya. Nah, pengembangnya itu ya biasanya bagi perusahaan-perusahaan startup yang mulai berkembang. Nah, jadi kalian jangan kaget ketika banyak sekali dalam segi permodalan tuh yang perusahaan bahasanya apa ya, saling mencaplok gitu lah antara satu dengan yang lain dari segi permodalan. Yang kita tahu sekarang WhatsApp sudah dimiliki oleh Facebook ya. Begitupun Instagram juga sudah dimiliki oleh Facebook ya. Dan ya memang seperti itu kalau di perusahaan startup. Bahasa bisnisnya adalah ketika kita tidak bisa mengalahkan pesaing kita, ya udah bergabunglah dengannya kayak gitu. Sebagai contoh, mungkin Facebook sudah kalah pamor dengan Instagram sebagai sosial media. Ya udah, jadi Instagram dibeli oleh Facebook seperti itu. Kemudian yang keempat ada pada ini target marketnya ya. Kita tahu setiap perusahaan pasti memiliki target marketnya tersendiri. Nah, startup memiliki target market yang lebih luas dibandingkan dengan UMKM ya. Ya, logika dasarnya seperti ini aja. Kalau kalian memiliki usaha di suatu daerah, misalnya di pasar, ya target market kalian ya hanya sebatas di pasar tersebut ya. Misalnya di pasar Klewer gitu. Kalian buka toko fashion, toko baju di pasar Klewer. Ya target marketnya ya orang-orang yang berada di pasar tersebut. Ini beda dengan startup yang menyediakan jasa dalam usaha mereka dengan area yang lebih luas ya. Sejak awal berdiri mungkin perusahaan startup langsung bisa diakses oleh luar negeri ya. Langsung banyak orang yang bisa mengakses karena sifatnya menggunakan mobile phone. Jadi kalian bisa akses every time, everywhere even. Nah, itu memberikan perbedaan sendiri dalam target market. Nah, satu hal yang ingin saya cermati yang menjadi salah paham mungkin ya. Banyak sekali para pelaku usaha ketika mereka menjual perusahaan UMKM, menjual barang dagangannya di pasar, kemudian mereka menjualnya online nih, di post di Instagram, kemudian diberi secara online. Itu bukan startup ya. Itu hanya perbedaan cara pemasaran aja dari konvensional ke media online. Jadi itu bukan termasuk media startup. Tidak semua yang dijual secara online itu masuk ke dalam koridor perusahaan-perusahaan startup, itu tidak. Jadi kalian tahu bedanya ya, perbedaan antara UMKM dan juga perusahaan startup ya. Kemudian yang terakhir adalah exit strategi. Jadi seorang pemilik usaha skala UMKM mungkin akan menjadi pemilik usaha hingga waktu yang lama, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa diwariskan kepada anak-anak mereka ya, atau anak cucu mereka. Nah, atau ada juga beberapa UMKM yang sudah IPO ya, yaitu initial public offering, yaitu menjual saham.
dengan alasan untuk mencari dana tambahan ya melalui metode penjualan saham. Tapi hal ini dibutuhkan dalam waktu yang lama. Ya kita tahu untuk bisa sustainable aja statistik menyebutkan UMKM harus bertahan lebih dari 5 tahun. Sementara dalam dunia startup bukan hal aneh ketika usaha mereka diambil alih oleh perusahaan yang lebih besar. Seperti yang sudah saya katakan dari awal itu tadi ya. Jadi di perusahaan-perusahaan startup itu memang metodenya seperti itu. Jadi kooperatif even dengan kompetitor mereka seperti itu. Supaya semuanya bisa jalan nih. Jadi market kita, people, konsumen itu bisa mereka sasar semuanya. Nah, itu perbedaan yang mendasar antara UMKM dengan startup. Nah, karena kita fokusnya masih di UMKM, tidak apa-apa, kalian terus tugas kalian yang mengamati UMKM terus kalian lanjutkan. Nah, sekarang ada tugas juga. Jika kalian ingin membuat perusahaan startup based on application, kira-kira perusahaan apa yang ingin kalian buat gitu. Nah, caranya adalah ini saya buat tugas individu aja. Jadi kalian share di kolom komen nama dan NIM kalian. Kemudian tugasnya kalian tulis aplikasi apa yang ingin kalian buat. Kemudian kategori aplikasi yang kalian buat itu apa. Nah, kategori aplikasi kalau kalian masih bingung, kalian buka di App Store ataupun di Google Store kalian. Itu kan ada tuh kategori ya, mulai dari education, health, entertainment, games, social media, dan lain sebagainya. Kemudian tulis aja di deskripsi singkat tentang itu aplikasinya bergerak di bidang apa dan sasaran target marketnya seperti apa gitu. Dibuat simple aja karena habis ini mungkin kita akan lebih berkembang lagi untuk mempelajari 2 hal dalam mata kuliah ini, yaitu UMKM dan juga startup ya. Langsung saya tunggu setelah kalian melihat video ini sebagai bahan absen juga. Jadi sifatnya wajib bagi kalian untuk mengirimkan di kolom komen ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan pasti datangnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.